Halo teman-teman semua, seperti yang kita tahu, 17+8 tuntutan masyarakat Indonesia udah lewat deadline-nya. Per video ini diambil, ini tanggal 7 tahun 2025, udah 2 hari lewat deadline yaitu 5 September tahun 2025. Dan selama ini, update terbaru dari 6 September tahun 2025, ada 11 tuntutan masyarakat yang baru aja dimulai, ada 3 yang dikatakan masih malah mundur, dan ada 8 yang belum dimulai sama sekali, dan ada 3 yang masih kita harus kawal terus, teman-teman. Tuntutan ini adalah tuntutan yang dirangkum oleh para influencer dan juga orang-orang yang memang merangkum dan mengikuti tuntutan-tuntutan masyarakat di sosial media. Terutama shout out dulu buat Kak Afutami, Jerome Pauline, Abigail Lumiria yang udah ngerangkum semua ini jadi 17+8. Dan shout out juga buat Bijak Memantau yang udah bikin semacam webnya untuk memantau perkembangan dari tuntutan-tuntutan masyarakat yang telah dilakukan pada tanggal 29-28 Agustus, which is ini adalah suatu gerakan yang memang kita semua harapkan akan terjadi reformasi, empati di kalangan para pejabat publik Indonesia. Tapi teman-teman semua, pada tanggal 5 September, di saat gue pengen update, di setelah saat deadline-nya banget tentang 17+8 tuntutan masyarakat ini, ada hal aneh yang mungkin kalian udah ngerasain, dan ini pun dirasakan gue, malah ngebanjirin FVP gue, yaitu ibu-ibu jilbab pink. Dan ini tuh sedang ramai banget di Instagram, di TikTok malah, yang bener-bener gencar banyak yang bikin konten, dan gue sering lihat kolom komentarnya, ternyata ada perdebatan memanas di antara dua kubu masyarakat nih. Jadi, simpelnya, ada satu video di mana ibu-ibu jilbab pink, yang mungkin kita tahu semua kalau pink hijau kan dijadikan warna perjuangan ya pada tanggal 28 dan juga 29 Agustus. Di mana ibu-ibu jilbab pink ini ada satu video dia bilang Prabowo bird binatang gantinya Anies atau Prabowo mundur gantinya Anies. Dan hal ini memercik kemarahan atau mungkin bukan kemarahan ya, tapi kayak semacam keresahan di masyarakat. Ada dua kubu yang terbentuk. Yang pertama yang ngerasa bahwa ya udah sih, hijau dan pink tetap jadi warna perjuangan masyarakat Indonesia. Ada yang pengen pakai hijaunya doang karena ibu-ibu jilbab pink ini memberikan pernyataan yang ternyata tidak representatif dengan kenapa kita mengambil warna pink dan juga hijau sebagai warna perjuangan. Dan videonya banyak banget beredar, kalian bisa lihat Ibu Ana video AI kalau kalian nyari keywordnya di TikTok. Beliau ini, ibu ini banyak melontarkan kata-kata yang kasar dan juga kata-kata yang cukup rasis. Kalau gue lihat dari para komentar serta video-videonya, dia mendiskreditkan salah satu kaum ras di Indonesia yang gak akan gue sebut juga buat apa. Dan ini memercik dua kubu tersebut untuk saling berdebat di kolom komentar. Bahkan ada yang bener-bener tahun video gue lihat-lihat. Dan ini sangat-sangat menyayat. Bukan menyayat ya, kalau menyayat kayak lebay banget. Cuman gue ngerasanya kayak hal-hal yang kayak gini adalah hal-hal yang bener-bener apakah ini perlu untuk dilakukan? Gue ingin mempertanyakan hal itu semua ke teman-teman. Karena gini teman-teman, gue pun mendapatkan komentar tersebut di salah satu video gue, malah salah satu video teramai gue, yang dimana video tersebut Najwa Shihab dan juga Ferry Irwandi tidak dibungkam. Video tersebut dapat komentar yang sama persis dengan kebanyakan orang-orang yang ngerasa bahwa ya udahlah hijau pink tetap warna perjuangan kita. Komentarnya adalah, wih dapat berapa lu bang? Bagi-bagi dong. Itu setidaknya kayak gitu. Padahal video tersebut gue bikin 150 hari yang lalu, malah kalau gue lihat dari lini masa YouTube gue. Dan hal ini
adalah hal yang mari kita benar-benar perbincangkan. Tapi sebelum gue mulai untuk memperbincangkan hal-hal seperti itu, pahamilah bahwa gue adalah seorang mahasiswa dan juga sebagai pekerja. Kerja gue jualan jaket di salah satu e-commerce Indonesia. Tapi gue punya opini terhadap suatu fenomena, suatu kejadian, terutama politik, karena gue memiliki concern di politik. Gue punya opini berdasarkan informasi yang gue dengar, opini-opini yang gue dengar, serta tidak lepas dari fakta-fakta yang gue baca maupun dengar. Tentunya akan ada fakta, itu berbeda lagi. Dan tentunya gue nggak akan memaksakan kalian untuk merasa opini gue benar. Jangan sampai kalian menggunakan opini seseorang hanya untuk membenarkan apa yang kalian pikirkan. Kumpulkan opini sebanyak mungkin, kumpulkan fakta sebanyak mungkin, cari informasi kalian sendiri, dan ciptakanlah opini kalian sendiri. Dan ya gue rasa udah cukup. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Jadi teman-teman, bagi gue sendiri, menurut kepercayaan saya, kayak Bang Panji banget, untuk membahas warna berdasarkan apa yang dikatakan oleh ibu-ibu ini, bagi gue, we don't have to take it seriously sampai bahkan harus menciptakan konflik horizontal. Simple. Karena apa yang menjadikan warna pink dan hijau adalah sebuah bentuk warna perjuangan bagi masyarakat Indonesia adalah karena keberanian ibunya. Bukan karena apa yang ibu ini katakan, bukan karena apa yang ibu ini gaung-gaungkan. No. Kita menggunakan brave pink itu karena memang beneran secara makna dari warnanya, yaitu brave pink adalah brave pink keberanian, dan juga warna hijau. Oke? Dan apa yang dikatakan oleh ibu ini mungkin memang akan menyakitkan banyak orang. Tapi bukan berarti warna perjuangan ini akan berubah bagi gue. Dan gue ngerasa bahwa it's just a color. Ini adalah sebuah warna yang melambangkan perjuangan masyarakat. Apakah warna ini merepresentasikan semua perjuangan masyarakat Indonesia pada tanggal 28 hingga tanggal 29? I don't think it's not. Apakah merepresentasikan? Cukup merepresentasikan. Apakah merepresentasikan semua? Gue rasa tidak. Oke? Dan ibu-ibu jilbab pink ini mengatakan hal yang kayak gitu, bilang kayak Prabowo turun ganti Anies. Gue punya keyakinan bahwa ibu ini memang sebenarnya juga tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap bagaimana politik itu berjalan. Karena simpel teman-teman, kita semua atau mungkin gue dan kebanyakan orang yang gue yakini benar tahu kalau sekiranya DPR nggak bisa dibubarin, kita nggak pernah minta Prabowo untuk turun, dan kita nggak pernah minta gantinya Anies. Oke? Yang kita inginkan adalah 17 plus 8 tuntutan masyarakat. Dan itu sudah dirangkum oleh banyak sekali orang. Oke? Kalau sekiranya DPR dan pengen dibubarin, kan nggak bisa. Indonesia nganutnya trias politika, John Locke. Yang dimana 3 lembaga legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif ini saling terhubung. Nggak ada yang lebih kuat, semuanya setara. Dan kalau ngerobohin satu, berarti akan ada dari 2 lembaga yang masih berdiri ini akan mengambil peran lebih. Dan akhirnya karena peran lebih mereka punya kekuatan yang lebih. So, bubarkan DPR tentu nggak bisa. Dan kalau sekiranya memang ada narasi bahwa turunkan Prabowo, nggak ada yang pengen Pak Prabowo turun, teman-teman. Karena kalau Pak Prabowo turun, yang naik Gibran. Dan kita tahu track record Gibran untuk bahkan jadi wakil presiden aja kayak gitu. Dan kalau sekiranya Gibran naik, Prabowo turun, maka ya masyarakat juga yang kena. Berarti politik dinasti geng Solo ini lah gitulah istilahnya semakin kuat, dan gak ada yang pengen hal-hal yang kayak gitu terjadi kan. Dan misalnya gantinya Anies, gimana ngegantiin Anies? Gimana?
Gimana kalau Pak Prabowo turun, Anies yang naik? Gimana caranya? Pemilu ulang? Really? Itu akan makan biaya yang banyak, itu akan menciptakan ketidakstabilan politik Indonesia, dan yang ada malah akan lebih besar lagi konflik horizontal ya. Karena kita tahu kalau di Indonesia sendiri, atribut pilpres itu nggak bisa lepas. Bahkan sampai sekarang pun, pemilih 02 masih disalah-salahin. Padahal itu kan, ya udahlah, itu kan, ini kita butuh sama-sama kedewasaan politik di mana pemilu udah lepas. Pak Prabowo udah menjabat, ya. Gak usah lah bawa atribut-atribut pilpres yang dimana, kalian sih yang pilih 02, jadinya kan kayak gini. Ya, kalian sih 01, pasukan patah hati kan. Ya kan, yang kayak gitu-gitu, it doesn't feels right di saat kita membawa hal-hal tersebut ke dalam konteks kejadian sekarang. Jauh banget dari apa yang harusnya kita perjuangkan gitu. Sehingga apa yang sebenarnya dikatakan oleh Ibu Jilbab Pink ini gitu ya, gak akan sulit sebenarnya gue membayangkan bahwa beneran ada orang yang ngambil atau take it apa yang diomongkan ibu ini seriously. Dalam koridor Prabowo turun gantinya Anies. Gue agak kaget ada orang yang bener-bener menangkap argumentasi tersebut gitu. Dan kalau yang rasis, itu nggak akan ada pembenarannya. Itu nggak akan ada pembenarannya. Kalau sekiranya memang rasis, oke. Gue bisa terima hal itu. Karena gue pun nggak suka dengan orang-orang yang membawa isu rasial. Bahkan gue udah bilang di video gue sebelumnya, teman-teman, bahwa jangan ngejarah, jangan percaya sama isu-isu rasial, jangan sampai kaum-kaum minoritas mendapatkan kepuasan dari masyarakatnya. Video sebelumnya gue udah bikin. Nah, yang kedua, setelah kita ngebahas ibu ini, yang kedua, kita nggak bisa memaksakan orang untuk terus pakai pink. Ini yang gue temukan juga di kolom komentar, teman-teman. Dimana ada orang-orang yang memaksa kayak, ya udah sih pakai aja pinknya, ya udah sih, gue mah pengen hijau aja, jangan lu juga harus pakai hijau pink. Gini, this is the most apa ya, kayak hal-hal yang sebenarnya terkesan memang sangat provokatif, tapi di sisi yang lain, ayolah, masa kita stuck di dalam pembahasan warna di saat tuntutan-tuntutan masyarakat kita udah nyampe ke kursi presiden, meja presiden. Ada orang yang memaksakan orang-orang yang nggak pengen pakai warna pink untuk tetap menggunakan warna pink. Dan ada orang yang pengen tetap menggunakan warna hijaunya aja sehingga mereka dipaksa, lu jangan hijaunya aja pakai pink. Simple, teman-teman. Perjuangan kita lebih dari sekedar warna. Perjuangan kita bukan tentang warnanya. Tuntutan kita atau perjuangan kita itu benar-benar berfokus kepada tujuannya. Oke? Karena gini, di saat kita beneran-beneran fokus gitu ya terhadap tuntutannya, tuntutan itu misalnya let's say dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, ya, maka yang akan menanggung semua keberhasilannya adalah masyarakatnya juga. Terlepas dari orang itu menggunakan pink dan hijau atau hijau doang, terlepas dari itu semua. Oke? Apapun yang kita perjuangkan, 17 plus 8 itu, ya, itu kan dirangkum dari hasil kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia di sosial media. Mereka menyuarakannya apa, dirangkum oleh seseorang, dibikin webnya oleh bijak memantau, dan terjadilah 17 plus 8. Dan it's not about the colors, man. It's about apa tuntutan kita. Oke? Okay? It doesn't make any sense di saat kita mempertaruhkan tuntutan dan nasib kita ke para pejabat publik kita ini. Dan ada sebagian masyarakat yang saling sikul menyikul hanya dikarenakan warna. Doesn't make any sense. Oke? Okay? Dan yang ketiga, teman-teman. Apapun yang kalian rasa benar,
dengan menggunakan warna hijau, warna pink, it doesn't makes you better than anyone else. Oke? Di saat lu misalnya let's say lu menggunakan hijau dan pink dan hanya ada orang yang menggunakan hijau dan lu ngerasa lu lebih baik dari mereka, no. Lu nggak ada bedanya dengan orang yang menggunakan pinknya doang, hijaunya doang, pink dan hijau, lu nggak ada bedanya. Oke? Tidak ada bedanya. No one better. Nggak ada yang lebih baik dari kita semua. Dan sayangnya, hal-hal yang kayak gini, warna-warna kayak gini, dijadikan alat untuk menyerang banyak sekali orang. Banyak sekali influencer, banyak sekali NGO atau bahkan LSM katanya, yang didanai asing, yang benar-benar meramaikan hal-hal ini semua gitu. Bagi gue sendiri, teman-teman, ya, menurut keyakinan saya, mahasiswa udah benar-benar ngebuktiin bahwa mereka aksinya secara damai. Para ojol di Semarang kalau gue nggak salah, mereka setelah demo mereka ikut bersih-bersih. Bahkan pada waktu deadline 5 September ya, Universitas Pajajaran, Bijak Memantau, Afutami, Andovida Lopez, Jovialda Lopez, mereka datang dan bersafari di gedung DPR RI. Gak ada provokator, gak ada kerusuhan, gak ada bakar-bakar. Maksud gue adalah kayak gini teman-teman. Jangan sampai kita ngerasa bahwa warna lebih penting daripada tujuan atau tuntutan masyarakatnya itu sendiri. Oke? Dan banyak sekali juga gue menemukan orang-orang ngerasa 17 plus 8 tuntutannya gak mewakilkan, tidak merepresentasikan masyarakat keseluruhan gitu ya. Teman-teman semua, 17 plus 8 adalah rangkuman dari tuntutan yang kita bisa jadikan bukti apakah pemerintah ini serius atau tidak dalam melaksanakan tugasnya. Oke? Dan 17 plus 8 ini bukan tuntutan yang benar-benar rigid gitu. Bukan tuntutan-tuntutan yang kayak 17 plus 8 dan gak ada tuntutan lain. Enggak. Teman-teman semua masih bisa melakukan hal yang sama. Mungkin bulan depan, bahkan tahun depan bukan 17 plus 8. 17 plus 8 plus 50, 100 tuntutan masyarakat bisa aja. Dan it's not about the point. It's not about how many tuntutan yang bisa kita berikan ke DPR. Tapi seberapa banyak yang para pejabat-pejabat publik kita ini bisa lakukan untuk memenuhi setidaknya 17 plus 8 dari tuntutan masyarakat gitu loh. Teman-teman semua, gue paham bahwa ada banyak sekali hal-hal yang dirasa oleh teman-teman kayak, informasi mana yang gue harus percayai gitu ya. One thing that I know for sure, satu hal yang gue bisa yakinin ke teman-teman semua, bahwa informasi gitu ya, jangan sampai kalian bisa dibilang kayak menggantungkan kebenaran tersebut hanya pada satu sumber. Jangan. Di saat lu menggantungkan informasi atau kebenaran informasi hanya berdasarkan oleh pada satu sumber, maka lu akan menutup pintu lain yang mungkin memiliki probabilitas lebih benar. Oke? Gue selalu berusaha untuk say it out loud ke teman-teman semua bahwa ada banyak sekali informasi nih di media di era sekarang lah. Banyak sekali informasi, oke? Dan kalian tuh bisa ngelakuin, kalian bisa window shopping gitu ya, kayak ngeliat sedikit-sedikit informasi dari A, B, C, D, E, F, G. Informasi itu kalian kumpulkan, kalian cek and recheck dari sumber-sumber yang kalian percayai, dan dari semua itu kalian tarik faktanya tersebut kalian gunakan untuk menciptakan opini kalian sendiri. Gue nggak peduli
teman-teman pengen bilang gue buzzer, pengen gue bilang A, B, C, D, E, F, G, segala macam, gue nggak peduli. Oke? Karena gue tidak mendapatkan sepeser pun, YouTube gue belum monetize, gue nggak pernah meminta lebih, bahkan gue jarang sekali meminta subscribe, like, komen, gue nggak pernah. Karena gue ngelakuin ini karena gue ngerasa, ya gue pengen ngomong, gue pengen mengeluarkan keresahan hati dan pikiran gue, ada sesuatu dari otak gue yang harus gue keluarkan. Sesimpel itu aja. Dan ya gue rasa mari kita fokus ke tuntutannya teman-teman, jangan sampai kita punya konflik horizontal dikarenakan sebatas warna. It's your right lah, itu hak kalian, pengen kalian menggunakan hijaunya aja, pengen kalian pink dan hijau, it's your right. Dan gue gak akan menjudge kalian karena kalian menggunakan hijau doang, pink hijau doang, nggak. It doesn't make any sense. Yang penting 17+8 tuntutan masyarakat tersampaikan, masuk sampai ke meja presiden, dan kita lihat, kita kawal bersama-sama apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kita. That's more than enough for me. Dan tentunya perjuangan masih panjang. Dan jangan sampai perjuangan yang masih panjang ini hancur dikarenakan suatu hal yang gak harus diseriusin untuk dibahas gitu. So, ya teman-teman. Gue Rangga Susana, mungkin gue cukupkan aja. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. So ya, see you in the next content. Ciao!